Halo penikmat dan pencinta game. Kali ini, gue bakal membahas tentang game Shadow of the Colossus. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan game yang satu ini. Kalau yang belum tahu, gue bakal kenalin game yang satu ini ke kalian semua. Oke, sebelum itu, jangan lupa nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan informasi lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe supaya gue makin semangat bikin konten-konten lainnya. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus adalah sebuah game yang pertama kali rilis untuk PlayStation 2 pada tahun 2005. Dan game ini merupakan game buatan Sony yang dikembangkan oleh ICO. Di sini diceritakan, Shadow of the Colossus dimulai dengan sang karakter utama yang bernama Wander, bersama dengan kudanya yang bernama Agro yang memasuki Forbidden Land, sebuah area gersang yang sangat luas. Berjalan melintasi sebuah jembatan yang sangat panjang yang merupakan pintu masuk satu-satunya untuk ke dalam altar tersebut. Di tanah terlarang ini, ada penguasa yang bisa mengendalikan arwah manusia. Demi menghidupkan kembali Mono, Wander harus mengalahkan 16 makhluk raksasa yang disebut Kolosi. Kolosi adalah makhluk mengesankan yang terbuat dari batu dan bulu gelap yang menyerupai rumput. Anehnya, tidak semua dari mereka berukuran besar, tapi semuanya membutuhkan pemikiran untuk menemukan sigil ajaib mereka. Sigil adalah pola bercahaya yang mirip dengan desain pada tabat Wander, yang ditargetkan untuk membunuh raksasa itu. Menekan titik-titik ini menimbulkan kerusakan besar pada raksasa, dan merupakan satu-satunya cara untuk melukai mereka. Sebelum memasuki tanah terlarang, Wander telah mencuri sebuah pedang suci milik kerajaan yang dipercaya bahwa pedang tersebut adalah senjata satu-satunya yang dapat digunakan untuk membunuh para Kolosi. Berbekal senjata pedang dan busur panah di tangannya, Wander segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Dormin. Tak ada petunjuk lain selain kalimat tersebut untuk dapat menemukan sang Kolosi. Akan tetapi, pedang yang ada di tangannya bukanlah pedang biasa. Dengan mengangkatnya ke udara, maka pedang tersebut akan memancarkan sinar yang kuat yang akan menunjukkan arah di mana lokasi sang Kolosi berada. Di dalam permainan Shadow of the Colossus, terdapat 16 patung raksasa terjajar di sisi timur dan barat aula utama kuil pemujaan. Ketika Wander mengalahkan satu Kolosi, patung itu akan meledak begitu dia kembali ke kuil. Patung-patung tersebut berukuran kira-kira sama, meskipun sebenarnya ukuran Kolosi sangat berbeda. Ketika Wander membunuh raksasa, beberapa bayangan hitam melarikan diri dari luka fatal dan masuk ke tubuh Wander. Bayangan tersebut tidak bisa berlari lebih cepat, dan bahkan bisa langsung menembus benda padat. Esensi Dormin terakumulasi di dalam Wander dengan setiap Kolosi yang dikalahkan, meningkatkan darah, stamina, dan kekuatan fisiknya. Ini terlihat dalam jumlah kerusakan yang akan ditimbulkan oleh satu tusukan pada sigil. Ini menjadi sangat jelas dengan tusukan berikutnya. Pada 4 hingga 5 Kolosi berikutnya, Wander dapat membunuh Kolosi yang hanya memiliki satu sigil utama. Setelah Wander membunuh para Kolosi, muncullah cahaya dari atas langit di mayat Kolosi yang menandakan bahwa Kolosi tersebut telah terbunuh. Urutan Kolosi dari yang pertama hingga ke-16. Pertama, Phallus. Phallus memiliki nama Latin, yaitu Minotaurus Colossus. Julukan yang diberikan kepada Kolosi pertama ini memiliki tinggi 72 kaki, lebar 54 kaki, dan panjang 45 kaki. Raksasa ini memiliki rumah di area datar yang hanya dapat diakses dari memanjat tanaman merambat dan reruntuhan yang menghiasi tebing tinggi. Phallus adalah Kolosi pertama yang akan ditemui Wander. Pertarungan dengan Phallus bukanlah pertemuan yang rumit, karena Kolosi ini mudah dikalahkan. Phallus adalah satu-satunya Kolosi yang memiliki satwa liar di sekitarnya, karena ada beberapa elang yang terus-menerus melingkari kepalanya. Kedua, Quadratus. Quadratus memiliki nama Latin Taurus Magnus, julukan yang diberikan kepada Kolosi kedua. Memiliki tinggi 108 kaki, lebar 82 kaki, dan panjang 144 kaki. Taurus Magnus
terlihat seperti mamut dan banteng. Itu dapat ditemukan di utara Shrine of Worship, di bawah jembatan besar di dasar ngarai raksasa. Ini adalah Kolosi pertama yang bisa dilawan bersama dengan Agro. Ketiga, Gaius. Gaius memiliki nama Latin Terrestris Veritas, julukan yang diberikan kepada raksasa ketiga. Julukan pengembangannya adalah The Knight. Memiliki tinggi 108 kaki, lebar 63 kaki, dan panjang 39 kaki. Kolosi itu terlihat seperti kesatria, dan sarangnya adalah arena miring di tengah danau raksasa di kuadran E2. Gaius adalah yang terbesar dari 3 kolosi pertama yang dihadapi sebelumnya. Kolosi ini memegang pedang yang besar dan panjang. Keempat, Paedra. Paedra memiliki nama Latin Equus Bellator Apex, julukan dari raksasa keempat. Julukan pengembangannya adalah Kirin. Kolosi ini memiliki tinggi 113 kaki, lebar 45 kaki, dan panjang 104 kaki. Kolosi itu berbentuk seperti raksasa mirip kuda yang tinggal di reruntuhan yang terletak di kuadran G5. Kelima, Avion. Avion memiliki nama Latin Avis Praeda, julukan yang diberikan kepada raksasa kelima. Julukan dari pengembangannya adalah The Bird. Kolosi ini tinggal di danau berkabut yang berada di kuadran H4, terletak di titik paling atas dari salah satu dari banyak reruntuhan yang menonjol dari perairan. Avion memiliki tinggi 36 kaki, lebar 126 kaki, dan panjang 158 kaki. Ini adalah burung elang batu yang menjulang tinggi. Keenam, Barba. Barba memiliki nama Latin Belua Maximus, julukan yang diberikan kepada raksasa keenam. Julukan dari pengembangannya adalah Minotaur B. Kolosi ini memiliki tinggi 95 kaki, lebar 72 kaki, dan panjang 51 kaki. Barba memiliki janggut, dan ia terletak di kuil yang jauh di kuadran D6 Forbidden Land. Pertarungan melawan kolosi ini sangat mirip dengan Paedra. Ketujuh, Hydrus. Hydrus memiliki nama Latin Draco Marinus, julukan yang diberikan kepada raksasa ketujuh. Julukan pengembangannya adalah Belut B. Raksasa ini tingginya 78 kaki, lebar 26 kaki, dan panjang 316 kaki. Kolosi ini terlihat seperti ikan lele dan belut listrik. Dan kolosi ini dapat ditemukan di danau besar, tetapi tidak terlihat begitu jelas, yang terletak di kuadran D1. Kedelapan, Kuromori. Kuromori memiliki nama Latin Paritinae Umbra, julukan yang diberikan kepada raksasa ke-8. Julukan pengembangannya adalah Gecko. Kolosi ini memiliki tinggi 19 kaki, lebar 31 kaki, dan panjang 63 kaki. Kuromori terlihat seperti kadal raksasa. Kolosi ini pemanjat dinding dan dapat ditemukan di area sempit dan tinggi yang terletak di kuadran G6. Ia terjebak di arena dan menembakkan laser sebagai bagian dari mekanisme pertahanannya. 9. Basaran. Basaran memiliki nama Latin Nimbus Recanto, julukan yang diberikan pada raksasa ke-9. Julukan pengembangannya adalah Kame atau The Tortoise. Kolosi mirip kura-kura ini memiliki tinggi 82 kaki, lebar 126 kaki, dan panjang 190 kaki. Letaknya di kuadran D3, yaitu di dalam gua yang bersebelahan dengan bidang geyser. Ke-10, Dirge. Dirge memiliki nama Latin Arena Tigris, julukan yang diberikan kepada raksasa ke-10. Nama pengembangannya adalah Narga. Kolosi ini memiliki tinggi 59 kaki, lebar 65 kaki, dan panjang 308 kaki. Kolosi ini seperti ular dan bergerak dalam pasir di sebuah gua besar yang terletak di kuadran B4 dari Forbidden Land. Dirge adalah salah satu dari 3 kolosi yang mengharuskan pemainnya menggunakan agro untuk mengalahkannya. Ke-11, Celosia. Celosia memiliki nama Latin Ignis Excubitor, julukan yang diberikan kepada raksasa ke-11. Julukan dari pengembangannya adalah Leo atau The Lion. Kolosi ini memiliki tinggi 14 kaki, lebar 18 kaki, dan panjang 24 kaki.
Dan kolosi ini ditemukan di ngarai kecil di bawah jembatan besar yang terletak pada kuadran F1. Ke-12, Pelagia. Pelagia memiliki nama latin Permagnus Pistrix, julukan yang diberikan kepada raksasa ke-12. Julukan pengembangannya adalah Poseidon. Tingginya adalah 98 kaki, lebarnya 72 kaki, dan panjangnya 104 kaki. Kolosi ini dapat ditemukan di dalam sebuah danau besar di kuadran G2. Pelagia adalah yang keempat dari kolosi tertinggi di antaranya dengan Phaedra, Malus, Quadratus, dan Gaius. Ke-13, Phalanx. Phalanx memiliki nama latin Aeris Felivolus, julukan yang diberikan kepada raksasa ke-13. Julukan pengembangannya adalah Snaxi. Tingginya 82 kaki, lebar 229 kaki, dan panjang 656 kaki. Kolosi ini terletak di tengah gurun. Phalanx adalah kolosi terpanjang pada game ini. Dan ia tidak memperhatikan Wander, kecuali ketika dia naik ke punggungnya. Ke-14, Zenobia. Zenobia memiliki nama latin Clades Candor, julukan yang diberikan kepada raksasa ke-14. Julukan pengembangannya adalah Kerberus. Kolosi ini memiliki tinggi 13 kaki, lebar 11 kaki, dan panjang 22 kaki. Ukurannya mirip dengan Celosia. Kolosi ini dapat ditemukan di reruntuhan kota besar di kuadran C2 dari Forbidden Land. Ke-15, Argus. Argus memiliki nama latin Praesidium Vigilo, julukan yang diberikan kepada raksasa ke-15. Julukan pengembangannya adalah Minotaursi. Kolosi ini memiliki tinggi 90 kaki, lebar 67 kaki, dan panjang 40 kaki. Kolosi ini terletak pada arena Parthenon yang kuno dan rusak. Ke-16, Malus. Malus memiliki nama latin Grandis Supernus, julukan yang diberikan kepada raksasa ke-16. Julukan pengembangannya adalah Buddha. Tinggi kolosi ini adalah 216 kaki, lebar 98 kaki, dan panjang 98 kaki. Ini adalah kolosi terakhir dan ditemukan di puncak mesa besar di ujung paling selatan Forbidden Land di kuadran F8. Sementara itu, di kuil tua, Lord Aemon akhirnya tiba di Forbidden Land sesuai mimpinya. Ia juga membawa beberapa kesatria bersamanya. Patung terakhir hancur bersamaan dengan dikalahkannya kolosi Malus. Setelah tiba di Shrine of Worship, dengan tiba-tiba, Wander pun muncul bertemu dengan Lord Aemon. Lalu, Lord Aemon langsung memerintahkan beberapa prajuritnya untuk membunuhnya. Saat Wander mencapai Mono, tiba-tiba salah satu prajurit Lord Aemon memanah dan mengenai kaki Wander, membuatnya tak sanggup berjalan. Kemudian, prajurit yang lain seketika menusuknya dengan pedang dari belakang. Darah hitam pun mengucur dari jasad Wander dan memanjiri lantai seperti yang dialami para kolosi. Tiba-tiba, roh dari Dormin yang terkumpul di dalam tubuh Wander kini keluar dan berubah menjadi sosok kolosi bayangan besar bertanduk. Dormin berbicara dengan suara yang menggelegar bahwa akhirnya dirinya dapat kembali setelah bagian tubuhnya dipisahkan menjadi 16 bagian yang tersegel pada setiap kolosi. Seluruh bala tentara Lord Aemon lari ketakutan. Sambil menyelamatkan diri dari Dormin, Lord Aemon menjatuhkan pedang suci yang telah direbutnya ke dalam sebuah kolam di pintu keluar kuil. Pedang yang dilemparkannya kemudian menciptakan sebuah pusaran air yang menyedot Dormin ke dalamnya. Dormin berusaha menghindar, tetapi akhirnya ia tersedot juga ke dalam pusaran tersebut. Begitu pula tubuh Wander juga terseret masuk ke dalam kolam. Lord Aemon beserta anak buahnya pun melarikan diri. Jembatan panjang yang merupakan satu-satunya pintu masuk ke Forbidden Land perlahan-lahan runtuh sambil mereka melarikan diri. Setelah Lord Aemon dengan prajurit lainnya berhasil sampai di akhir jembatan dengan selamat, ia berharap jika Wander berhasil selamat, suatu hari nanti dia ingin menebus semua apa yang telah dilakukannya. Sementara itu, di kuil tua, Mono akhirnya terbangun dari tidur panjangnya sesuai janji yang telah disepakati oleh Dormin. Tak lama kemudian, muncul Agro berjalan pincang karena kakinya yang patah. Mono dan Agro menghampiri kolam di mana tubuh Wander berada. Sesampainya di sana, Mono mendapati seorang bayi anak kecil laki-laki bertanduk dari dalam kolam. Mono membawa menuju sebuah taman yang dipenuhi beberapa binatang seperti rusa dan burung di puncak Shrine of Worship dan hidup menetap di sana. Oke,
Sampai di sini dulu aja penjelasan singkatnya dari game Shadow of the Colossus. Dan jangan lupa berikan tanggapan kalian di kolom komen ini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. See you on the next videos.